Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin al-muttaqun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya pada hari ini kita berkenan duduk bersikup di tempat yang terbaik, menunaikan satu kewajiban, kepantasan dan kepatutan sebagai seorang hamba, melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurah dan semoga sampai kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, Allah yang maha tahu tentang tujuan seorang hamba diciptakan di dunia. Allah lah yang maha tahu apa yang seharusnya dilakukan seorang hamba kepada Tuhan. Dan Allah lah yang dengan sifatnya yang alim, sifatnya yang alim menjelaskan bagaimana seorang hamba menjalani kehidupan ini dalam kehidupan dunia. Saudara hamba Allah, Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya. Allah menginginkan kebahagiaan untuk hambanya dan menginginkan hidupnya dalam keteraturan dan ketertiban. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan, guidance hidup kita. Dan dari kitab itulah kita mesti tahu dan tentu kita akan mendapatkan pengetahuan yang banyak bagaimana pesan-pesan Allah itu bisa kita pahami. Tapi tentu saja kitab Al-Quran yang berupa tulisan tidak bisa dipahami secara baik dan tuntas tanpa ada penjelas, tanpa ada sosok yang bisa membuktikan dan mempraktekkan apa yang menjadi pesan Allah dalam Al-Quran. Maka diutuslah seorang nabi yang paripurna, maka diturunkanlah nabi yang sempurna, maka diturunkanlah kepada kita nabi yang menjadi teladan terbaik untuk kita. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak akan pernah sampai pada pemahaman yang baik tentang Al-Quran tanpa kita mengetahui bagaimana sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak mungkin akan mengerti pesan-pesan Allah, pesan-pesan ilahi dalam Al-Quran tanpa kita mengetahui bagaimana Rasulullah dulu berbuat, bertindak dalam kehidupannya bersama sahabat yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Maka memahami Al-Quran mengharuskan kita mengetahui sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Demikian kalau kita ingin tahu sejarah Rasulullah, bagaimana dakwah beliau, bagaimana akhlak beliau, mengharuskan kita untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Karena beliau sudah tiada, beliau sudah tidak tampak di depan kita 14 abad yang lalu.
Dan yang ada yang bisa kita baca adalah Al-Quranul Karim. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnah Rasul. Aku tinggalkan dua perkara, dua pusaka yang kalau kalian pegang erat-erat pasti kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah. Hadis adalah apa yang disandarkan kepada Rasul berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan serta keinginan Rasulullah Muhammad SAW. Maka hadis menjadi penjelas, hadis menjadi penerang terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Ada 3 tema besar yang sungguhnya dicontohkan Rasul, dipraktekkan oleh beliau, dan disampaikan terus-menerus kepada para sahabatnya, yaitu pertama tentang akidah, yang kedua tentang ibadah, dan yang ketiga tentang akhlakul karimah atau muamalah. Kalau kita baca Al-Quran, kalau kita melihat sejarah Rasulullah, maka tema besarnya, pesan besarnya adalah tidak akan keluar dari 3 hal ini. Bagaimana menegakkan dan mengokohkan keimanan yang kuat. Dan Rasul lakukan itu 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah. Di saat beliau di Makkah berdakwah, belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban apalagi haji. Sholat pun baru, sholat 5 waktu itu pun baru disyariatkan di akhir beliau berada di Makkah Al-Mukarramah. Lantas 13 tahun apa yang dilakukan Rasulullah? Tak lain dan tak bukan mengokohkan iman, meneguhkan keyakinan, menghujamkan kepada para sahabat, kepada orang-orang Quraisy ketika itu, yang sesungguhnya sebelumnya mereka adalah penyembah berhala yang itu sudah berdarah daging, yang jumlahnya 360 berhala terukir dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Keberlangsungan yang lama ini membuat mereka menjadi memiliki keyakinan paganisme, meyakini berhala. Mereka yakin berhala itu yang akan menyampaikan kepada mereka kepada Tuhannya. Maka 13 tahun itulah Rasulullah merombak, mereformasi, dan kemudian membersihkan segala bentuk kesyirikan. Maka kalimat yang ditegakkan itu adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara hamba Allah yang berbahagia, maka kita sebagai umat Rasulullah, hal yang paling penting dan pokok untuk kita kokohkan dan kita kuatkan dan kita hujamkan di dalam kolom kita adalah tauhid kita, adalah keyakinan kita kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, "Faman yakfur bil-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam tisama laha." Allah Sami'un 'alim. Siapa yang mengingkari segala bentuk penyembahan selain Allah, siapa yang menafikan keyakinan selain kepada Allah, wa yu'min billah, dan hanya menyisakan Allah dalam qalbunya, hanya mentauhidkan Allah di dalam qalbunya, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh ia telah mengikatkan dengan tali yang kuat, lam tisama, dan tidak akan pernah putus. Nah, saudara hamba Allah yang berbahagia, ini adalah dasar dari keberagaman seseorang. Kalau keyakinannya kuat, kalau keimanannya kokoh, maka dia akan membutuhkan sebuah cara. Maka dia akan mencari bagaimana upaya mengokohkan keimanan ini. Maka yang kedua, apa yang dikatakan Rasul, disampaikan Rasul adalah ibadah. Ibadah untuk aplikasi dan penerapan dari keyakinan seseorang. Karena orang hanya tidak cukup hanya dengan yakin, orang tidak cukup hanya dengan percaya, tapi harus membuktikan kepercayaan itu. Maka pembuktian itu ada di dalam ibadah. Dan di antara ibadah yang kita kerjakan adalah sholat kita pada hari ini. Jadi sholat kita adalah bukti bahwa kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Yang tidak akan merugi adalah mereka yang punya iman
dan beramal saleh. Apa itu iman? Keyakinan yang kuat, akidah yang kokoh kepada Allah sebagai fondasi dalam dirinya. Apa itu amal saleh? Amal saleh artinya ibadah kita, pengabdian kita, pembuktian kita mengikuti keyakinan yang dimiliki oleh seorang hamba. Maka amal saleh artinya perbuatan yang baik. Salat adalah baik, zikir adalah baik, sedekah adalah baik, silaturahim adalah baik, sedekah juga baik. Seluruh kebaikan akan memberikan ketenangan, dan ketenangan itu adalah baik. Ketika Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yutla 'alaihi nas. Yang disebut dengan kebaikan itu adalah budi pekerti yang indah. Sementara dosa atau kesalahan adalah sesuatu yang kalian gelisah merasakannya dan kalian tidak ingin orang lain mengetahui perbuatan kalian. Jadi ini menjadi ukuran. Ketika seorang mendapatkan ketenangan dalam melaksanakan satu pekerjaan, satu ibadah, maka itu adalah kebaikan. Tapi ketika kita sendiri melakukan yang gelisah dan tidak ingin perbuatan kita diketahui, ketahuilah yang sedang Anda kerjakan adalah dosa dan perbuatan maksiat. Saudara hamba Allah yang berbahagia, ibadah dalam Islam diatur sedemikian rupa. Ada ibadah dalam bentuk harta, yaitu sedekah, hibah, wakaf dan lain sebagainya. Ada ibadah yang di sana ada gerakan dan juga perbuatan, ada ucapan, yaitu sholat. Ada ibadah yang berupa pergerakan fisik sekaligus juga perenungan, yaitu haji. Ada ibadah yang berupa menahan hawa nafsu, menahan perut, menahan segala bentuk yang menjadi kebutuhan fisik dalam rangka menajamkan rohani kita, yaitu sholat. Ada juga ibadah yang dengan berdiri, berdiam, berdiri atau duduk, tapi dia selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu zikir, iktikaf yang kita lakukan. Hadirnya Rasulullah dalam dakwah selama 23 tahun melengkapkan ajaran Islam yang disampaikan kepada para sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat adalah orang yang begitu berjasa. Maka sahabat adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Tidak ada generasi yang dipuji oleh Allah. Tidak ada generasi yang Rasul katakan mereka adalah generasi terbaik selain sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sabda Rasul pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kau celah sahabatku, jangan kau caci sahabatku. Sehebat-hebatnya iman kalian, sehebat-hebatnya agama kalian, tidak ada sekian persen yang dibandingkan dengan sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruji keimanan mereka, terbukti perjuangan mereka, loyalitas mereka. Tidak hanya harta yang dikorbankan, tidak hanya keluarga yang ditinggalkan, tidak hanya perasaan yang mereka rasakan, tapi bahkan nyawa pun mereka korbankan. Bagaimana Rasulullah sedih ketika perang Badar, bagaimana Rasul sedih ketika perang Uhud, 70 syuhada meninggal, dan mereka adalah orang-orang hebat yang Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, sungguh ahlul Badar yang meninggal, ahlul jannah. Sungguh mereka yang meninggal di Uhud adalah syuhada, dan mereka akan masuk surga tanpa hisab. Kalau sahabat sudah dijamin tanpa hisab, apakah ada jaminan untuk kita bahwa kita akan seperti mereka? Tidak ada perbandingan sama sekali. Saudara Allah, yang ketiga, apa yang diteladankan Rasulullah sekaligus dipraktikkan oleh beliau adalah tentang akhlakul karimah. Bagaimana muamalah kita, interaksi kita, komunikasi kita, hubungan kita, baik terhadap keluarga, terhadap saudara, terhadap tetangga, bahkan akhlak kita terhadap non-muslim. Bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sifat rahmannya, sifat kasihnya, sifat sayangnya, sifat pemaafnya kepada orang yang dulu tidak membunuh beliau, terjadi pada tahun ke-9 dari hijrah Rasulullah, di mana Makkah kemudian akan dibebaskan oleh Rasulullah. Sekian ribu orang bersama Rasul berangkat dari Madinah masuk ke kota Makkah dengan niat untuk berumroh, karena Rasul begitu rindu terhadap Ka'bah. Pernah dilakukan tahun ke-6, tapi itu ditolak oleh orang Makkah.
pernah dicoba tahun ke-8, berhasil tapi tidak lama. Tapi kemudian pada tahun ke-9 dari Hijrah, Rasul bergerak menuju Mekah, melaksanakan apa? Melaksanakan umrah sekaligus pembebasan. Ini mensterilkan Ka'bah dari segala bentuk berhala yang jumlahnya begitu banyak. Orang-orang yang dulu membenci Rasulullah, orang-orang yang dulu mengusir Rasulullah, orang-orang yang dulu akan membunuh Rasulullah gentar ketika itu. Mereka takut, khawatir. Apa yang mereka takutkan? Takut Muhammad akan balas dendam. Takut Muhammad akan membunuh mereka seperti mereka akan merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah. Mereka takut kalau mereka akan diusir oleh Muhammad SAW. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasul berdiri di bukit Safa dan mengatakan, "Hada yaumul marhamah, wa hada laysa yaumul marhamah." Ini bukan hari balas dendam, ini bukan hari pembunuhan, ini bukan hari pembantaian. Hari ini adalah hari kasih sayang. Antum tulaqo, kalian bebas, bebas memilih agama, bebas untuk pergi, bebas untuk berlindung tanpa ada darah yang keluar secara eksklusif. Akhirnya sosok seperti Abu Sufyan yang dulu ingin membunuh Rasulullah bertekuk lutut dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Bahkan seorang Hindu yang dulu membunuh paman beliau, yang memutilasi paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib pada saat perang Uhud, matanya dicokel, telinganya dipotong, dadanya dibelah, jantungnya diambil dan mau dimakan. Tapi ketika itu Hindu bertekuk lutut dan dia menyadari kesalahannya, masuk Islam lagi pada tahun ke-9 dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa yang mereka khawatirkan, ternyata apa yang mereka cemaskan, ternyata mereka takutkan tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul memiliki sifat pemaaf yang luar biasa. Begitu baiknya Rasul, begitu luar biasa Rasulullah. Orang-orang Madinah, orang-orang Aus dan Khazraj, penduduk Madinah, mereka berbisik-bisik di antara mereka. Mereka mengatakan, Rasul begitu baik, Rasul begitu pemaaf. Jangan-jangan Rasul akan kembali ke kampung halamannya. Jangan-jangan Rasul akan tetap di Mekah dan tidak akan kembali ke Madinah. Rasul mendengar desas-desus itu. Rasul kemudian menjawab dengan kalimat yang luar biasa. Apa kata Rasul? Hidupku dan matiku bersama kalian. Dan Rasulullah kembali ke Madinah dan beliau wafat di rumah beliau, dan kuburan beliau hari ini adalah rumah Rasulullah sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak kemudian balik ke kampung halaman, tapi beliau memilih Madinah karena secara faktual Makkah memiliki Ka'bah yang menjadi daya tarik yang luar biasa. Maka Madinah harus tetap hidup dan ramai dikunjungi. Maka disitulah Rasul memilih untuk dimakamkan di negeri kota Madinah Al-Munawwarah, menunjukkan cinta Rasul kepada pembela beliau, kepada kawan beliau, yaitu orang-orang Ansar yang dengan keikhlasannya membela dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada orang kafir, kalau kepada orang yang memusuhi beliau, begitu pemaafnya beliau, maka apakah tidak lebih berhak untuk memaafkan, untuk berkasih sayang kepada yang sama-sama akidahnya sama, kiblatnya sama, Qur'annya sama, dan tujuannya yang sama. Maka Rasulullah Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fat terakhir sekali, kata Allah dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan dia begitu tegas terhadap kafir, tetapi sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah sehingga bisa menyayangi antara kita dan juga bisa bertoleransi dan bisa melakukan dakwah yang menjadi misi dari Rasulullah kepada orang-orang yang perlu kita dakwahi dan kita sayangi kepada mereka. Hadirin Allah yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها العابدون المتقون، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. رضي الله عن أرباب الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد واغفر أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم وذكر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله أكبر. صلى الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم